Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segenap para pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah Sebaneh yang sangat saya hormati, wabil akhwas yang kita muliakan bersama, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Ahmad Ta'ib bin Hadiri, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Abdullah Khan Tabrani, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Saiful Qahar Tabrani, beserta para ibu nyai dan segenap pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 1, 2 dan 3, segenap para asatid dewan kepengurusan di setiap pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 1, 2 dan 3, segenap para santri, para santriwati yang berbahagia. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan pujian salawat dan taslim kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Beliau tidak dianugerahkan kepada umat-umat terdahulu. Beliau dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan kemuliaan, dengan pangkat, dengan segala apa yang dicapai oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekalian dijadikan sebagai manusia terbaik yang pernah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Marilah kita mohon, sempatkan sejenak untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah pertemuan kita pada saat malam ini, haflah atau haflatul ikhtibar, haflah akhir sanah. Apa yang kita harapkan bersama semoga sesuai dengan apa yang telah diniatkan oleh para pengasuh pondok pesantren Sebaneh, para masyayikh yang sudah beratus tahun memperjuangkan ilmu dan akhlak, dengan harapan kita tetap mendapat mulahadzah dari para beliau, mendapat barokah bimbingan dalam setiap gerak, dalam setiap usaha, dalam setiap langkah kehidupan sampai kelak menuju akhirat. Kita akan digolongkan pada golongan para masyayikh, para alim ulama, dalam golongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga demikian apa adanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ini semoga juga tercurah limpahkan keharibaan para keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau, menghidupkan warisan-warisan beliau, melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau, dan tentunya melanjutkan perjuangan beliau yang mengedepankan ilmu dan akhlak untuk menjadi umat manusia yang semestinya, yang seutuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan stabilitas yang sempurna, mementingkan kehidupan dunia tanpa melupakan tujuan kita kehidupan di akhirat kelak. Semoga kita juga dapat diakui sebagai umatnya yang dinanti-nantikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin, para masyayikh, para asatid, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan, tapi saya terpancing untuk melakukan ceramah atau mata acara, melaksanakan, menjalankan mata acara pada kali ini dengan memakai bahasa Indonesia. Karena dari tadi penata acara, sambutan dan seterusnya memakai bahasa Indonesia, maka saya ingin mencoba di pondok sendiri, di rumah sendiri,
bagaimana sebenarnya seorang santri, seorang yang berpendidikan tidak formal di pesantren juga harus punya kemampuan, juga harus mempunyai kecerdasan intelektual. Bagaimana seorang santri tidak melupakan tuntutan zaman, tidak melupakan pergerakan waktu yang sedemikian cepatnya. Maka saya ingin mencoba meskipun tanpa persiapan dengan memakai bahasa Indonesia. Dimohon maklumnya dan maklumnya kepada para masyayikh. Segenap para hadirin, para santri dan para santriwati yang sangat saya sayangi. Pertama ingin saya mengingatkan bahwa kita adalah sebuah generasi, sebuah masyarakat yang sebenarnya diinginkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sangat bertanggung jawab, manusia yang sangat mengerti apa tujuan hidup kita di dunia. Saya ingin mengutip perkataan Al-Imam Al-Barzanji dalam nadhamannya, dalam nadhaman maulidnya, bagaimana beliau menggambarkan kemuliaan, derajat dan pangkat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah baitnya beliau berkomentar, wa a'talahu dzatal ulumi wa ismaha li adam qad a'ta falillahi min syani. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan zatnya ilmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan, memberikan, menganugerahkan apa yang pernah diberikan kepada Nabi Adam. Mungkin banyak santri atau diantara kalian yang pernah mendengar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan semacam cerdas cermat antara Nabi Adam dan para malaikat. Ternyata Nabi Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah disiapkan terlebih dahulu, diberikan ilmu asma, ilmu pengetahuan tentang nama-nama barang, nama-nama apa saja, nama-nama segala sesuatu yang akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini sampai kelak kiamat. Dari sini para ulama berkomentar bahwa Nabi Adam mengetahui bahwa di kehidupan dunia ini akan ada mobil, ada pesawat, ada telepon, ada besi, ada pabrik-pabrik dan semacamnya. Ini pernah dijadikan cerdas cermat, semacam perlombaan antara Nabi Adam dan para malaikat. Sementara para malaikat yang belum dibekali pengetahuan sama sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bisa menjawab barang ini apa namanya. Tapi Nabi Adam alaihissalam diberikan bekal oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan dikeluarkan oleh Allah dari sejak kehidupan pertama manusia di atas dunia sampai kelak kemudian di akhirat. Hanya namanya saja. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan utusan yang dianugerahkan Allah kepada kita, wa talahu dzatal ulum, pernah ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa saja barang yang pernah disebut Nabi Adam dulu di sorga, pernah ditawarkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai baginda Nabi adalah satu-satunya manusia yang pernah ditawarkan apa-apa saja yang pernah menjadi isi dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Inni qad u'titu mafatihah khazainil ard." Sesungguhnya saya pernah ditawari oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki segala sesuatu yang akan diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala di atas dunia ini. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketawaduan beliau, dengan kekhusyuan beliau, dengan keistiqomahan beliau, beliau menolak secara halus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biarlah ya Allah, saya akan hidup
sebagai seorang yang miskin, makan satu hari, lapar satu hari, sehingga saya bisa menerapkan bagaimana mensyukuri nikmatmu dan bagaimana sabar atas segala cobaanmu. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan utusan yang kita harapkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak menerima tawaran Allah untuk mendapatkan segala nikmat kehidupan dunia, Nabi tidak lalai terhadap umatnya. Nabi tidak lupa terhadap tugas-tugas yang akan diemban atau dipikul oleh umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabdanya, melalui hadis-hadis beliau selalu menginformasikan kepada kita, lebih-lebih segenap para generasi umatnya yang hidup di akhir zaman. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tiang agama ini ada 4. Tiang agama ini ada 4. Berbeda dengan pendapat-pendapat sebagian ulama bahwa tiang agama ini ada 3. Iman, Islam, ihsan. Tapi sebagian ulama mutakhirin berkomentar, sebenarnya untuk umat Nabi yang hidup di akhir zaman, tiang agama adalah 4. Iman, Islam, ihsan, dan ma'rifatu asyratis sa'ah. Mengenal tanda-tanda kiamat, mengenal tanda-tanda akhir zaman, mengenal situasi dan kondisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, tentang kebahayaan, tentang resiko yang harus dihadapi oleh satu-satunya generasi manusia yang pernah hidup di bumi. Bagaimana kita menjadi masyarakat, bagaimana kita menjadi generasi yang pintar menghadapi kemunduran zaman, bagaimana kita tetap eksis, tetap istiqomah, tetap punya konsisten ketetapan bahwa kita adalah umat yang berpegang teguh kepada agama Allah, akhlak-akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga meskipun kita hidup di zaman yang sudah sangat hancur ini, tapi justru sebaliknya kita menjadi generasi umat Muhammad yang memiliki fadilah dan bahkan menjadi golongan yang dinanti dan disambut langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Kembali ke depan, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwa kita akan hidup dengan mobil, sudah tahu bahwa kita akan hidup memakai pesawat, sudah tahu bahwa akan berdiri pabrik-pabrik, sudah tahu bahwa kebobrokan atau kehancuran umatnya di akhir zaman, bagaimana mereka memiliki HP, telepon, atau internet dan semacamnya. Dari apa yang diungkapkan oleh Imam Barzanji, wa atalahu dzatal ulumi wa ismaha, dan sabda beliau, inni qad u'titu mafatih khazainil ard, sudah dibukakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja yang akan terjadi dari masa beliau sampai umat yang terakhir, bagaimana situasi dan kondisi kehidupan di atas bumi ini. Marilah, ini pesan saya yang pertama, bahwa sebenarnya kita sebagai umat Muhammad diharapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan hanya kuat imannya saja, jangan hanya kuat ihsannya saja, jangan hanya kuat Islamnya saja, tapi kita harus jadi generasi yang pintar dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman, dalam menghadapi kemunduran-kemunduran etika dan akhlak, dalam menghadapi kemunduran dan kerusakan masa modern yang kita hadapi selama ini. Marilah yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang dijadikan penuntut-penuntut ilmu, masyarakat-masyarakat pesantren harus bangga, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruhlah atau terserah zaman semakin rusak, terserah lingkungan semakin bobrok, terserah pergaulan semakin tidak ada aturannya, tapi kita sebagai santri, kita sebagai umat Muhammad harus selalu berpegang teguh, sadar dan tidak lepas kontrol bahwa sebenarnya justru di dalam kerusakan zaman yang seperti ini kita diharapkan menjadi bintang-bintang
di kegelapan malam yang justru menyinari malaikat-malaikat di atas langit dan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Terus selanjutnya, untuk itulah kita berada di dunia pesantren. Untuk itulah kita bergaul dengan para masyayikh. Untuk itulah sebenarnya kita dituntun atau diatur oleh sesepuh, oleh orang-orang tua kita untuk menjadi umat-umat atau menjadi generasi-generasi yang tetap berpegang konsisten kepada akhlak, ilmu, peraturan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, karena ini adalah haflah akhir sana yang merupakan tasyakur atau bentuk tahaddus bin ni'mah atas sebagian dari teman-teman kita sekalian yang sudah bisa dilihat kesuksesannya, keberhasilannya dalam menuntut ilmu dan seterusnya dan semacamnya. Saya selanjutnya ingin mengutip tentang sejarah penuntut ilmu pertama. Sejarah atau kisah atau cerita yang tergolong dari generasi santri-santri pertama, bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tidak formal, secara tidak resmi, sebenarnya beliau memiliki pesantren. Sebenarnya beliau memiliki santri-santri. Sebenarnya beliau mengadakan justru sebenarnya beliau selalu mengadakan cerdas cermat di antara sebagian banyak santri-santrinya, para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum ahsanar ridha. Dalam sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, pernah Abdullah bin Umar menceritakan keadaan bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu kepada sahabat. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, nasihat dan petunjuk kepada para sahabat. Salah satunya dalam bentuk pertanyaan, salah satunya dalam bentuk perlombaan, bahkan dalam salah satunya adalah dalam bentuk cerdas cermat. Abdullah bin Umar mengutip keadaan ini, mengutip cerita kecil ini dengan riwayat beliau, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisih. Adalah kami para sahabat berada di majlis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian bertanyalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni bi syajaratin mathaluha kamathalil muslim. Tolong jawablah pertanyaan saya, kabarkan kepada saya ada sebuah pohon yang dimana bandingan pohon tersebut seperti atau semisal orang yang muslim, orang muslim. Bagaimana maksudnya? Ada sebuah pohon. Baginda Nabi menanyakan kepada para sahabat yang sedang mengaji, yang sedang melaksanakan ta'lum di depan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan pernyataan, diberikan pertanyaan, diberikan soalan oleh baginda Rasulullah. Tolong siapa yang bisa menjawab? Ada sebuah pohon di mana pohon tersebut sifat-sifatnya, keadaan dan situasinya seperti akhlak orang muslim. Sahabat banyak yang menjawab. Fa'ajabu bisyajaratin min asjaril bawadi. Kemudian para sahabat menjawab, ada yang mengatakan pohon ini ya Rasulullah, ternyata salah. Pohon itu ya Rasulullah, ternyata salah. Fa'ulqiya fi raw'i annaha nakhlah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian saya mempunyai perasaan sebenarnya jawaban yang benar adalah pohon kurma. Fa idza ana bi asnanil qaum fasakattu. Tapi kemudian setelah saya ingin menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, ternyata saya adalah orang yang paling kecil, orang yang paling
paling kecil umurnya di antara sahabat-sahabat yang lain. Duduk di dekat saya min kibaris sahabah, dari sesepuh-sesepuh para sahabat, sehingga saya malu untuk menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakattu, maka saya pun terus diam. Ternyata apa? Ternyata jawaban yang benar adalah pohon kurma. Coba pohon kurma, tidak ada salah satu dari pohon kurma tersebut yang bisa dibuang. Daunnya bisa berguna, buahnya apalagi, biji-bijinya, batangnya, bahkan akarnya, semua bisa bermanfaat. Ada yang bisa dijadikan atap rumah, ada yang bisa dijadikan obat-obatan, ada yang bisa dijadikan tiang rumah, ada yang bisa dijadikan makanan, dan seterusnya. Bahkan bijinya bisa dijadikan makanan onta, dan seterusnya. Seorang muslim harus berakhlak seperti pohon kurma. Apapun yang ia miliki harus menjadi manfaat kepada orang lain. Ketika ia berbicara, maka bicaranya mengandung hikmah. Ketika ia bersikap, maka sikapnya mengandung nasihat. Ketika ia melakukan apa saja, dari hartanya, dari akhlaknya, dari perasaannya, dari tindak tanduknya, dari sikapnya, dari perkataannya, harus sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Ini pelajaran yang ingin disampaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Artinya kenapa? Artinya bagaimana? Artinya Nabi pun juga menguji tingkat kecerdasan para sahabat melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dalam setiap majlis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah bentuk pendidikan yang seharusnya ditiru atau diteruskan oleh sebagian tim atau tenaga pengajar pesantren. Bagaimana cerdas cermat, tingkat intelektual kecerdasan santri harusnya berkesinambungan, dipantau, dikawal tiap minggu, tiap bulan, bahkan ada cerdas cermat tahunan seperti yang dilaksanakan kita pada saat malam ini. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kenapa segenap atau kebanyakan pesantren di Madura, bahkan di Jawa, bahkan di segenap penjuru dunia melaksanakan haflatul ikhtibar atau hafla akhir sana? Karena sebenarnya metode pertanyaan, metode tanya jawab, metode cerdas cermat sudah pernah dilaksanakan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ingin saya kutip termasuk dari sekilas cerita tentang bagaimana santri atau keadaan atau akhlak atau perilaku sebagian santri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh para ulama termasuk bintangnya santri para sahabat. Bintangnya para sahabat, bintangnya ulama para sahabat. Bahkan dia dijuluki oleh sebagian ulama kita di Indonesia dengan julukan Kiai Muda Sahabat. Kiai Muda Sahabat. Siapa beliau? Adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma ahsanar ridha. Abdullah ibn Abbas dikomentari oleh sebagian kiai kita di Indonesia, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Buah pepohonan tidak akan jatuh jauh dari batang pohonnya. Inilah keadaan yang paling pas bila kita mengomentari bagaimana Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas adalah putra dari Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Abbas ibn Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian Abdullah ibn Abbas adalah sepupu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, para santriwati, Abdullah ibn Abbas sudah dijuluki sejak pada zamannya dengan Habrul Ummah, ulama umat Muhammad. Pena atau pulpen atau tinta umat Muhammad. Kenapa dijuluki pena? Karena kebanyakan ilmu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, yang terus sampai kepada umatnya banyak melalui pemikiran-pemikiran Abdullah bin Abbas.
banyak melalui penafsiran dan keterangan-keterangan Abdullah bin Abbas. Maka dengan demikian beliau dijuluki dengan habrul ummah, ulama umat Muhammad, ulama umat Muhammad. Kenapa demikian? Satu atau dua rahasia kenapa Abdullah bin Abbas sangat gemilang. Beliau terbilang sahabat yang sangat muda. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih berumur 13 tahun. Beliau sebelum balik sudah melazimi majlis-majlis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi selalu melihat, inilah santri saya yang terkecil. Baginda Nabi begitu mencintainya, baginda Nabi begitu menyayanginya lebih daripada santri-santri yang lain. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas sudah pandai, sudah rajin mengaji sejak dia belum balik. Ini rahasia pertama. Ketika ia sudah dapat mencuri cinta Nabi, ketika ia sudah dapat mencuri kesayangan Nabi, kesayangan gurunya, kesayangan ustadznya, spontan paling banyak doa Nabi dalam setiap pertemuannya dengan gurunya, dengan Nabi. Abdullah bin Abbas pertama yang paling banyak didoakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasia pertama yang harus dicapai oleh setiap santri. Berlomba-lomba untuk menjadi santri yang dicintai oleh gurunya, berlomba-lomba untuk menjadi santri yang paling disayangi oleh gurunya. Coba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali melihat Abdullah bin Abbas, ulama atau sahabat paling kecil, mengaji kepada baginda Nabi, baginda selalu berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, curahkan kepada Abdullah bin Abbas pengetahuan yang luas dalam agama dan anugerahkan kepadanya ilmu tafsir dan ilmu ta'wil. Dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah seolah-olah ilmu dicurahkan tanpa batas dari atas langit ke dalam pribadi Abdullah bin Abbas. Meskipun ia paling kecil di antara sahabat, sering dipanggil oleh Sayyidina Umar untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang genting. Bahkan tidak sekali dua kali Sayyidina Umar memanggil Abdullah bin Abbas, dibariskan di antara sesepuh para sahabat, berembuk dan musyawarah mengusung atau merencanakan taktik dalam peperangan. Ketika sahabat mengusulkan beberapa usulan untuk perang, semua tidak akan disetujui oleh Sayyidina Umar ketika Abdullah bin Abbas yang mengusulkan. Beliau selalu memanggil atau mengambil pemikiran-pemikiran Abdullah bin Abbas. Ini tidak lain dan tidak bukan berkat doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ustadznya, gurunya, kiainya, pendidiknya, yang setiap kali melihat selalu mendoakan beliau Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Jadi pesan pertama, rajin-rajinlah berada di hadapan guru. Rajin-rajinlah selalu hadir dan tidak absen dalam setiap majlis taklim pondok pesantren. Karena ketika kalian dilihat sebagai santri paling rajin, jelas 1 menit, 2 menit, 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 minggu atau 1 kali dalam sebulan, para guru akan mendoakan kalian melalui hati mereka. Ya Allah, berikanlah ilmu kepada santriku fulan ini. Dia tidak pernah ghaib, tidak pernah absen dalam setiap pelajaran. Ini sebenarnya rahasia. Ini sebenarnya alasan kenapa Abdullah bin Abbas mendapatkan ilmu justru ketika beliau kecil, dapat mengalahkan para sahabat-sahabat, para sesepuh dan para ulama, para sahabat. Kenapa? Rahasianya adalah dengan doa dari gurunya sendiri, dari pendidiknya sendiri, dari pengajarnya sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan pertama yang ingin saya sampaikan kepada segenap santri pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin. Al-Imam Asy-Syadzili dalam sebuah manaqibnya mengenengahkan bahwa sebenarnya doa seorang syekh,
doa seorang ustadz, doa seorang guru itu sangat berhubungan dengan apa yang ia lihat, dengan tingkah, tindak tanduk pola santrinya. Imam Asy-Syadzili pernah sebagian santrinya berkata dalam hati, semoga saya termasuk orang-orang yang didoakan oleh guru saya Imam Asy-Syadzili. Beliau seorang wali Allah Subhanahu wa taala, wali dari sekian banyak aulia Allah. Setelah santrinya mengatakan demikian, beliau menjawab, jangan urus hatiku, tapi urus hatimu. Para santri, jangan urus hati guru-guru kalian, tapi uruslah hati-hati kalian. Semakin banyak hati kalian berisi cinta kepada masyayikh, maka akan semakin lancar barokah dan doa masyayikh kepada kalian. Ini tentu tidak akan bisa dicapai oleh kita kalau kita selalu absen dari pengajian, kalau kita selalu malas untuk menghadiri majlis-majlis taklim, sehingga jarang dilihat oleh sekian banyak guru-guru kita yang mengajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abbas sendiri pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, bimanil tamanilt, dengan apa Abdullah bin Abbas kamu memiliki apa yang telah kamu miliki, ilmu yang tinggi, kecerdasan atau tingkat kepintaran yang tidak dimiliki oleh para sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Abbas menjawab dua pertanyaan ini, menjawabnya dengan dua kalimat, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Ini juga ilmu kepada kita, ilmu kepada santri, ilmu kepada setiap santri yang menuntut ilmu agama. Yang pertama, Abdullah bin Abbas mengatakan, saya bisa memperoleh ilmu dengan lisan yang selalu bertanya tentang ilmu. Dari sini dikomentari oleh para sahabat, Abdullah bin Abbas memiliki kehidupan tiada hari tanpa ilmu, tiada hari tanpa ilmu. Abdullah bin Abbas paling sedikit dalam setiap harinya sowan kepada para sahabat, para ulama sahabat. Inni qad as'alu 30 sahabiyan an mas'alatin wahidah. Terkadang saya hanya menanyakan satu masalah ilmu kepada 30 ulama sahabat. Ini semangat yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Ini niat yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Di samping ada doa gurunya, doa ustadznya, doa pengajarnya, doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia sudah sukses menjadi santri yang paling dicintai. Kedua, dia punya usaha sendiri. Selain ada dukungan, dorongan doa dari guru beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya usaha apa? Tiada hari tanpa dalam satu hari paling sedikit dia mondar-mandir ke rumah para sahabat, ke rumah para ulama-ulama di masa para sahabat, menanyakan tentang satu masalah saja. Dan kegiatan Abdullah bin Abbas, dia tidak akan pernah mendengar satu hadis kecuali ia langsung menanyakan kepada sahabat siapa yang memiliki dan meriwayatkan hadis tersebut. Tidak ditunda. Ketika ia di pasar mendengar sebuah hadis riwayat fulan ibn fulan, bahwa tetangga ini mengatakan pernah mendengar sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, ini halal, ini haram, ini benar, ini salah. Abdullah bin Abbas meninggalkan segala kesibukannya, langsung pergi ke orang yang meriwayatkan hadis. Benarkah Anda mendengar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, mengajarkan demikian, dan bagaimana maksudnya, dan bagaimana fahamnya, dan bagaimana pendapat Anda, dan bagaimana pendapat para sahabat yang lain. Ini semangat yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas, sehingga tidak aneh apabila Abdullah bin Abbas memiliki julukan Habrul Ummah, ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qalbin aqul, dan hati yang mampu berfikir, dan hati atau jiwa atau akal yang mampu berfikir dengan lurus, berfikir dengan stabil. Jawaban yang kedua ini adalah
bentuk bagaimana seorang yang menuntut ilmu, selain ia pintar bertanya, selain ia rajin bertanya, selain ia rajin bermusyawarah, selain ia semangat terus menerus, tiada hari tanpa ilmu. Yang kedua adalah akhlak. Biqalbin aqul, dengan hati yang jernih, dengan hati yang lurus, dengan jiwa yang penuh pemahaman mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Coba bayangkan bagaimana akhlak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menuntut ilmu. Beliau setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih berumur 13 tahun. Beliau tidak pernah berhenti menuntut ilmu, mencari ilmu, bertanya dan seterusnya, membahas, bermusyawarah, terus dilakukannya. Bahkan beliau dalam sebuah komentarnya mengatakan, tidak jarang saya menunggu seorang sahabat untuk menanyakan satu masalah saja berjam-jam di depan pintunya. Ketika ingin sowan kepada ulama dari sekian banyak sahabat, ternyata didapati sahabat tersebut masih tidur, gurunya masih tidur, ustadznya masih tidur. Terkadang musim panas yang penuh abu dan debu. Abdullah bin Abbas tidak mengetuk pintunya untuk membangunkan gurunya, tapi menunggu di depan. Sering saya berselimut dengan sorban, berselimut dengan selendang, berselimut dengan pakaian saya sendiri ketika musim panas, ketika abu atau debu berterbangan, takut ada abu, berjam-jam dia diam di depan pintu gurunya dan tidak membangunkan gurunya ketika ia mau ngaji. Ini bentuk akhlak, satu contoh kecil bagaimana Abdullah bin Abbas mempunyai intelektual atau kepintaran dan kecerdasan yang tidak dimiliki oleh sahabat lain dengan akhlak yang beliau miliki. Bahkan dalam sebuah kesempatan Abdullah bin Abbas mengatakan, saya kalau kepanasan sering menjadikan selendang saya penutup dari sinar matahari. Berjam-jam saya menunggu guru, menunggu ustadz, menunggu seorang alim dari sekian banyak sahabat ketika saya ingin menanyakan tentang sebuah masalah. Jadi intinya ada 3 hal yang harus dicapai oleh santri. Yang pertama dan paling penting adalah doa gurunya. Doa guru ini bukan tergantung ingatan gurunya, bukan, tapi ingatan santrinya. Bagaimana santri yang selalu bersambungan jiwanya dengan gurunya. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Al-Imam Asy-Syadzili yang pernah disabda atau dinasihatkan oleh Al-Imam Asy-Syadzili. Hati kita harus penuh dengan sosok guru kita. Hati kita harus selalu membayangkan syekh, ustadz dan pengajar kita, sehingga dengan otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengirim semacam setrum, semacam sambungan kepada hati guru kita, sehingga dengan otomatis kita akan menjadi santri yang selalu diingat, menjadi santri yang selalu didoakan, menjadi santri yang selalu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kemanfaatan ilmu dan kesuksesan hidup yang akan kita lalui setelah keluar dari pesantren. Ini yang pertama. Capailah cinta guru, capailah dan sering-seringlah minta doa guru. Yang kedua, harus punya semangat bagaimana setiap hari ada satu ilmu yang jadi tambahan. Kalau kemarin saya tahu 10 masalah, sekarang harus tahu 11 masalah. Besok harus tahu 12 masalah ilmu. Kemudian lusa harus nambah 13. Kalau tidak bisa nambah berpuluh-puluh atau beratus-ratus, taruhlah kita dalam setiap hari harus mempunyai tingkatan atau mempunyai tambahan pengetahuan tentang ilmu syariat. Bilisanin saul, dengan lisan atau dengan semangat yang selalu menuju ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Yang ketiga, bagaimana kita mengedepankan akhlak. Akhlak ini yang terpenting juga. Akhlak adalah ukuran bagaimana ilmu kita adalah ilmu yang manfaat atau sebaliknya ilmu yang tidak bermanfaat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dipuji dalam Al-Qur'an tidak dipuji pertama kali dengan ilmunya, tidak dipuji pertama kali dengan hartanya, tidak dipuji dengan
kegantengan rupanya atau seterusnya dan semacamnya, tapi yang dipuji pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Inilah sebenarnya tujuan atau 3 perkara yang seharusnya menjadi tujuan yang harus dicapai oleh santri bahkan jauh sebelum ia meninggalkan pesantren. Raihlah cinta guru kalian, raihlah doa barokah dari guru kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, jadikan semangat atau tindak tanduk kita dalam keseharian, semangat kita adalah ilmu. Yang ketiga, dengan barokah doa guru, dengan barokah semangat ilmu, kita perbaiki akhlak, kita perbaiki perilaku, kita perbaiki tindak tanduk kita, sehingga ilmu yang akan kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa menebarkan kebaikan-kebaikan. Bahkan nanti kelak setelah kita keluar dari pondok pesantren ini, semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Para santri, para santriwati, yang paling akhir, yang terakhir ingin saya sampaikan, ada beberapa ijazah dari sebagian para masyayikh Mekah. Di samping usaha-usaha yang telah disebutkan kami di awal, pada awal tadi, raih cinta dan doa guru kalian, semangat, jadikan ilmu adalah semangat kalian. Terus yang ketiga, perbaiki akhlak, tindak tanduk, perilaku, ucapan dan seterusnya dan semacamnya, sehingga kita menjadi santri yang berakhlak, bermoral dan beretika. Tunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah santri Sebaneh yang tidak kalah dengan santri-santri yang lain. Tunjukkan kepada dunia bahwa kami santri Sebaneh yang bisa menguasai beberapa bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Madura. Tunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah santri yang sudah lama mengasah akhlak, mengasah ilmu dalam pesantren yang sudah berjuang beratus-ratus tahun. Kamilah santri, kamilah generasi pewaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita akan menjadi generasi manusia-manusia umat Muhammad yang akan disambut langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Yang terakhir, ini sebagian dari tata cara bagaimana kita menjadi santri yang gemilang. Saya pernah mendengar sebagian dari masyayikh di Mekah mengatakan, la yakunu talibu taliban illa idza hafadha 'ala al-jama'ati fi shalawat wa tilawatil Qur'an yaumiyan. Ada 2 hal yang perlu dijaga. Kegemilangan para masyayikh, kesuksesan para ulama, manfaat ilmu yang mereka miliki tidak pernah dimiliki oleh seorang santri kecuali istiqomah dalam 2 hal. Tidaklah seorang santri menjadi seorang santri yang sesungguhnya kecuali dia sudah sukses menjalani 2 hal. Yang pertama apa? Berjemaah dalam sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Bagaimana kita berusaha tiap hari meskipun 1 ayat. 1 ayat. Jangan sampai telat baca Al-Quran 3 hari. Jangan sampai telat kita tidak baca Al-Quran 3 hari. Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar mengatakan, seorang akan menjadi orang yang menjauhi Al-Quran ketika ia sudah tidak pernah membaca selama 3 hari. Kita dikatakan muhajir, orang sesoker de Quran. Orang soker de Quran, montoran orang sesoker de Quran kalau sudah tidak baca Quran berturut-turut selama 3 hari. Para ulama, para masyayikh bukan 1-2 orang yang mengatakan hal ini kepada saya ketika saya berada di Mekah. Kalian tidak akan pernah menjadi santri dan tidak pernah mencapai hakikat santri yang sebenarnya ketika kalian tidak sukses dalam 2 hal. Apa? Al-muhafadhu 'alal jama'ah fi shalah wa tilawatil Qur'an. Teruslah berusaha untuk menjadi seorang yang selalu berjemaah dalam salat 5 waktu, dan jangan sampai menjadi orang yang jauh dari Al-Quran. Setidak-tidaknya kita tiap hari harus sempat membaca meskipun 1 ayat.
Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu kita seberapa banyak juz yang kita baca, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai besar pahala ibadah yang kita lakukan ketika kita istiqomah. Satu ayat satu hari, tapi terus continue berkesinambungan, itu lebih baik daripada satu juz tapi tiap bulan atau bahkan tiap 3 bulan. Ini yang ingin saya sampaikan yang terakhir. Ini juga rahasia yang mungkin belum kalian pernah mendengarnya. Santri tidak akan pernah menjadi santri yang berhasil, memiliki ilmu yang manfaat, gemilang dan menjadi juara di antara teman-temannya kecuali dia sudah sukses melakukan 2 hal: berjemaah dalam salat 5 waktu dan selalu membaca Al-Quran tiap hari. Marilah di akhir pembicaraan ini kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan haflah akhir sana pada saat malam ini menjadi ibadah yang pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi doa dengan hal, doa dengan situasi, doa dengan kondisi, doa dengan usaha. Semoga kita menjadi pewaris-pewaris ilmu, pewaris-pewaris apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita akan diselamatkan dari segala bentuk gangguan zaman. Meskipun zaman semakin hancur, bisalah kita insyaallah dengan taufik dan hidayah kita terjadikan seseorang yang memiliki semangat santri, semangat ilmu, semangat para ulama, semangat para aulia, sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Semoga semua apa yang kita laksanakan, yang kita usahakan di Pondok Pesantren Sebaneh menjadi kiriman pahala kepada setiap masyayikh yang sudah memperjuangkan ilmu, memperjuangkan akhlak, memperjuangkan etika, memperjuangkan dasar-dasar dan tiang-tiang serta tanda-tanda agama, sehingga kelak kita pun akan digolongkan dalam golongan mereka dari mulai sejak proses hari kiamat sampai kita masuk surga bersama mereka, amin Allahumma. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin doa lebih baik diserahkan kepada orang lain. Masih banyak masyayikh di bawah pentas, mungkin lebih baik diamanatkan kepada yang lain. Saya kira cukup, saya kira saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.